pagi, salam sejahtera untuk kalian semuanya. Pada kali ini pembelajaran kita tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, di kelas 11 ini, di semester 1 ini, kita akan mendalami tentang bagaimana sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang terjadi di wilayah NKRI. Ini ada gambar bendera. Ini kira-kira Widya, ini gambar yang bisa kamu tangkap di sini ini apa? Tentang apa, Widya? Atau mungkin yang lain ada yang bisa mengetahui ini gambar tentang apa? Trijum mungkin? Ini gambar apa, Trijum? Trijum? Atau mungkin yang lain? Bu. Boleh. Ini gambar apa? Nggak jelas gambarnya dong, Bu. Ya? Nggak jelas gambarnya dong. Nggak jelas gambarnya. Ini gambar apa? Partai, Bu. Partai. Oke. Kalau partai ini identik dengan apa? Partai identiknya dengan apa, Nak? Demokrasi. Demokrasi, bagus. Sistem politik atau pesta demokrasi. Ya, atau pesta demokrasi identik dengan partai atau lambang-lambang bendera partai. Nah, pada kali ini gambar tadi berkaitan dengan materi kita tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ini pada dasarnya kalau misalnya kita bertanya tentang apa sih itu demokrasi Pancasila, tujuan pembelajaran kita kali ini ialah tentang bagaimana peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dan peserta didik juga dapat mencontohkan perilaku santun dalam praktik demokrasi Pancasila, serta peserta didik dapat mengklasifikasikan sistem demokrasi Pancasila. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Untuk materinya ada di KD 3.2 tentang hakikat demokrasi, memahami dinamika penerapan demokrasi, memahami upaya membangun kehidupan yang demokrasi, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, di mana demokrasi ini berasal dari dua buah kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Ya, dan kemudian demokratos ini diserap menjadi salah satu kata kunci dalam bidang berpolitik di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, di Indonesia sistem demokrasi kita yaitu sistem demokrasi Pancasila, di mana salah satu tokoh yaitu Notonegoro menyatakan bahwa demokrasi Pancasila ialah sistem demokrasi yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ada sedikit cuplikan video tentang sistem berdemokrasi. Ibu tayangkan sebentar. Tahun 2019 nanti, negara Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali, di mana kita akan memilih secara langsung dan serentak presiden dan wakil presiden beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, bagi Anda yang masih bingung dengan proses pemungutan suara nanti, maka melalui video ini akan dijelaskan panduan lengkap tahap demi tahap proses pemungutan suara untuk pemilu 2019 nanti. Pertama adalah tahap sebelum hari pemungutan suara, dan tahap kedua adalah proses pada hari. Nah, oke, itu video singkat tentang bagaimana sistem demokrasi yang terjadi di Indonesia. Jadi kita memahami sistem demokrasi Pancasila. Salah satunya ialah kita diberikan hak ikut serta dalam proses pemilihan. Nih, apa sih fungsinya? Fungsinya ialah keikutsertaan kita tadi merupakan salah satu bentuk dalam partisipasi untuk pengambilan keputusan, di mana negara yang menganut
sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi itu adanya di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Namun tetap kehendak rakyat ini ada dalam koridor-koridor konstitusi suatu negara. Nah, ini ada dua buah gambar. Gambar pertama penerapan demokrasi secara baik. Yang kedua, gambarnya penerapan demokrasi yang dilakukan bisa dikatakan melalui aksi demo. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya kebebasan-kebebasan yang diberikan pemerintah kepada rakyat. Namun kebebasan itu tetap harus bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Oke, berikut ini ada klasifikasi demokrasi berdasarkan titik beratnya. Ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Apa itu demokrasi formal? Demokrasi formal yaitu sistem demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Sedangkan kalau demokrasi material, sistem demokrasinya ini lebih kepada menyamaratakan hal-hal dalam bidang ekonominya tanpa mengambil sisi politiknya. Sedangkan kalau demokrasi gabungan ini adalah sistem demokrasi yang mengambil hal terbaik dari formal dan material serta membuang hal terburuk dari formal dan material gabungan. Kalau berdasarkan ideologi ada 2, ada demokrasi konstitusional dan ada demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional ini ialah sistem demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individual. Jadi individualnya yang paling menonjol. Sedangkan demokrasi rakyat yaitu sistem demokrasinya ini lebih mengutamakan pada kepentingan rakyat. Sedangkan proses penyalurannya ada 2 juga. Ada demokrasi langsung dan ada demokrasi tidak langsung. Ini biasanya disesuaikan dengan sistem negaranya. Nah, nanti ada penugasan yang Ibu share di grup kita. Penugasannya nanti kalian dibagi beberapa kelompok. Kalian nanti bisa mendiskusikan tentang materi pada hari ini. Nanti itu materinya juga akan Ibu share di grup WhatsApp kita yang sudah kita buat. Nanti kalian bisa mengirimkan tugasnya melalui WA di grup tersebut. Ya, tugasnya apa? Tugasnya nanti akan Ibu sampaikan juga di grup WhatsApp kita. Jadi kesimpulannya, demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, Trijum ya. Di mana demokrasi ini harus membiasakan kita untuk berbuat sesuai dengan aturan main dan aturan hukum. Jadi nggak boleh semena-mena. Serta harus bisa membiasakan diri dalam menyelesaikan persoalan secara musyawarah. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Nah, nanti bahan-bahan ini ada pada modul yang juga bisa Ibu share nantinya dalam grup WhatsApp kita. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di situ. Kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan? Saya, Bu. Ya, Trijum. Itu kalau kelompoknya RPL atau RPL campur TKJ, Bu? Oh, nanti untuk kelompoknya bisa kita gabung. RPL bersama RPL, TKJ, maaf dipisah. RPL, TKJ. Nanti itu untuk diskusi kelompoknya. Oke, Bu. Untuk tugasnya nanti juga itu akan di-share di dalam grup WhatsApp kita.
Oke, ada pertanyaan yang lain, Nak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.